Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ya imam mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Yuk, mari kita lanjutkan untuk terjemah Sahih Bukhari. Kita masih di bab zakat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasa telah menceritakan kepada kami Ishak ibnu Yazid. Akhbaro telah mengabarkan kepada kami Su'aib ibnu Ishak. Qala berbicara Al-Auza'i. Auza'i akhbaro telah mengabarkan kepadaku Yahya ibnu Abi Katsir. Ana sungguhnya Amr ibnu Yahya ibnu Umaroh. Akhbaro telah mengabarkan dia kepadanya dari abi bapaknya Yahya ibnu Umaroh. Ibnu Abil Hasan. Anas punya Sami'a telah mendengar dia Aba kepada Aba Sa'id radhiyallahu an, semoga meridhoi Allah darinya, yaqulu berbicara dia. Qala berbicara Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa tiada fi di dalam mak yang duna selain atau di bawah khamsi 5 awakin wasak. Wasak itu ukurannya, ukuran satu wasak itu sama dengan 60 sok gitu ya, 60 sok. Satu sok itu 2 kilo sekitar itulah 21 sampai 24 satu sok. Ya 2 kilo sampai 2,4. Tapi Abu Hanifah juga mengatakan kalau satu sok itu 3,8. Makanya di zakat fitrah itu ulama menyepakati itu 2,5 kilo. Karena ada perbedaan ulama tentang satu sok. Satu sok itu antara 2,16 sampai 2,75. Hanya kalau Abu Hanifah itu mengatakan itu 3,75. Yang paling tinggi itu Abu Hanifah. Tapi kalau Imam Hambali itu ya dia mengatakan tadi 2,5. Dia ngambil tengahnya, yang satu 2,2, yang satu 2,75. Makanya kalau sekarang ada orang yang mengatakan zakat fitrah jadi 3, ya sebenarnya ya nggak masalah sih, tapi tidak berarti yang apa itu namanya, yang dia bayar 2,5 selama ini tuh menjadi salah, nggak seperti itu, karena memang ada perbedaan, dan 2,5 itu ya kesepakatan ulama sih, kesepakatan ulama mengambil nilai tengahnya itu adalah 2,5 ya, 2,5. Jadi kalau di sini 5 sok itu artinya sekitar 600 ya, 600 sampai 700 kilo gitu. 5 wasak. Dan laisa tiada fi di dalam yang duna selain khamsi 5 Daudin itu unta ya, unta sebutan. Sodako sedekah. Dan laisa tiada fi di dalam duna selain khamsi 5 ausikin wasak itu sama sodako. Kalau atas itu uki ya, kalau bawah itu wasak ya, 5 wasak. Sodako sedekah. Jadi menurut aturan di dalam Islam ya seperti yang disampaikan di awal, bahwa di dalam harta kita itu ada zakatnya. Nah, apakah setiap harta itu ada zakat? Jadi ada lima hal yang harus dizakati. Yang pertama itu adalah emas, kedua itu perak, kemudian yang ketiga itu adalah hasil dagang ya, hasil jual beli. Kemudian yang keempat itu hasil tanaman. Kemudian yang kelima itu adalah barang tambang. Jadi selain 5 itu dia tidak terkena zakat.
Jadi kalau orang misalnya punya tanah ya, punya tanah di Yemen ya, itu ya dia tidak kena zakat. Beda sama di tempat kita ya. Kalau di tempat kita kan semua kena pajak semua. Dan sebenarnya kalau di dalam Islam tuh hanya boleh mengambil dari orang Islam itu ya zakat itu. Selain zakat itu ya sebenarnya itu nggak boleh. Itu dosa itu yang seperti itu namanya. Itu salah satu bentuk kezoliman sebenarnya. Nah, apakah di zaman Nabi itu ada pajak? Ya, ada pajak. Tapi kalau pajak itu di zaman Nabi itu dia diterapkan untuk orang kafir. Jadi orang kafir itu membayar pajak kepada orang Islam sebagai bentuk perlindungan kepada orang Islam. Berapa jumlahnya? Ya sesuai kesepakatan aja. Kan ada kesepakatan antara orang Islam dengan orang kafir, dia minta perlindungan pada orang Islam atau dia di bawah kekuasaan Islam, dia tidak mau masuk Islam, makanya dia menentukan bahwa oke, pajaknya sekian. Biasanya sekitar 10% pajaknya, 10%. Ini yang kebalik sekarang kan ya. Orang Islam yang sekarang dipajakin gitu, dipajakin. Nah, jadi harus tahu mana barang yang kena pajak atau tidak. Jadi emas, perak. Nah, kemarin sudah saya sampaikan bahwa karena uang itu sebenarnya adalah bentuk lain dari emas, maka uang pun kena pajak. Nah, di dalam Islam itu sudah ditentukan bahwa yang kena pajak itu kalau emas itu ya dia kalau sudah mencapai nisab gitu. Kalau mencapai nisab. Kalau dia belum mencapai nisab ya tidak kena pajak. Nah, nisabnya emas itu sekitar 85 gram ya. Kalau dia 85 gram dia sudah kena nisab. Artinya juga kalau umpamanya apa itu namanya uang ya, uang itu nilainya itu sama dengan nilai emas. Jadi kalau ada misalnya emas sekarang misalnya 2 juta, berarti kan kalau kita punya uang di atas 185 itu berapa tuh? Berarti 170 ya. 170 ya. Ya, 170 juta uang dalam bentuk uang cash. 170 juta maka kena zakat setiap tahun itu 2,5%. 2,5%. Tapi kalau di bawah itu misalnya kita punya emas misalnya itu nisabnya adalah 170 juta, kita punya 165, maka tidak kena zakat. Nah, itu dihitungnya setahun. Cara paling gampangnya adalah dengan kita tentukan aja. Jadi misalnya nih 1 Januari, setiap 1 Januari kita lihat aja harta kita itu yang ada di kita itu berapa. Jadi artinya semua sudah memenuhi haul. Nah, jadi kalau misalnya di tengah-tengah kita punya duit banyak gitu ya, misalnya lebih dari 170, 1 miliar, nggak usah dihitung dulu. Kuncinya itu di setiap 1 Januari itu, atau kalau orang Islam ya paling bagus ngitungnya itu ya pas 1 Ramadan aja lah. 1 Ramadan, setiap 1 Ramadan kita hitung. Pokoknya kalau kita punya emas atau punya uang yang nilainya itu sampai ke nisab, berarti kita harus bayar zakatnya. Tapi kalau kita tidak punya harta, tidak punya emas atau uang yang senilai itu, ya berarti tidak kena zakat. Tidak kena zakat. Kemudian sama kalau hasil panen ya. Hasil panen itu zakatnya itu dia kalau sudah 650 kilo ya, sekitar 600 sampai 700 kilo. Jadi kalau kita dapat panen beras atau padi itu ya, dia 600 sampai 700 kilo, dia sudah kena zakat ya. Zakatnya itu kalau tanaman itu, tanaman itu tanpa pengairan berarti zakatnya itu 5% ya. 10 ya, 10. Tapi kalau dengan pengairan sendiri gitu ya, berarti zakatnya 5%. Kita nyiram sendiri. Aturannya itu seperti itu. Aturan di dalam zakat.
Nah, yang harus kita pahami bahwa zakat itu adalah bentuk pembersihan harta. Jadi kalau membersihkan diri itu dengan cara kita itu beribadah dengan menggunakan badan gitu ya, badan atau jiwa kita. Tapi kalau membersihkan harta itu ya dengan cara kita itu membayar zakatnya. Jadi kalau umpamanya ini kita punya uang, tapi uang itu kita sedekahkan kemana gitu ya, kita bayarkan. Selama itu niatnya bukan niatkan untuk zakat, ya tetap nggak dihitung sebagai zakat, jangan salah. Ini saya meniatkan bayar zakat, zakat saya, gitu loh, harus jelas itu. Karena pemberian-pemberian yang lain itu kalau dia tidak dianggap sebagai zakat ya enggak. Kan likuli imri'in manawa, likuli imri'in manawa. Jadi itu aturan terkait dengan zakat. Kemudian untuk Daud ya, Daud itu adalah unta untuk setiap binatang ternak ya. Binatang ternak kalau 1 ekor unta itu zakatnya itu 1 ekor kambing. Kalau sapi itu 30 ya. 30 ekor sapi dia kena zakat. Zakatnya kena juga. Kemudian kalau kambing itu 40 ekor. Aturannya tuh seperti itu. 40 ekor kambing itu harus bayar zakat. Nanti detail untuk ketentuan apa saja zakatnya itu ada di hadis-hadis di belakang nanti dijelaskan. Nah, kemarin sudah dijelaskan bahwa Abu Bakar dan Umar itu memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Artinya apa? Ya artinya pemimpin itu punya kewajiban untuk mengambil zakat. Jadi kalau ada warganya yang dia tidak membayar zakat, kemudian dia tidak ngambil, dia dosa. Jadi mengambil zakat itu bukan hanya sekedar mengumpulkan harta, tapi memastikan bahwa rakyatnya itu melaksanakan agama, yaitu melaksanakan zakat. Jadi ada dosa pribadi, kalau kita nih saya nggak bayar zakat, dosa pribadi saya. Tapi ketika pemimpin itu tidak memaksakan seseorang itu untuk membayar zakat, maka dia juga berdosa. Jadi punya kewajiban. Jadi kalau pemimpin-pemimpin yang dia tidak memaksakan untuk mengambil zakat atau memaksa orang itu melaksanakan zakat itu dosa. Tapi kalau dia ngambil di luar zakat gimana ya? Nggak bisa. Aturan di dalam Islam kan. Kalau tujuannya kan ingat bahwa tujuan daripada aturan Islam itu adalah keselamatan di akhirat. Keselamatan di akhirat. Jadi walaupun misalnya nih kayak umpamanya kita ini sekarang misalnya diambil pajak gitu ya. Pajak kayak misalnya saya kena gaji itu pajak saya itu 15% gitu. Bisa nggak itu saya niatkan zakat nggak lain? Nggak bisa. Karena itu bukan diambil, tujuannya bukan untuk zakat. Oh kan saya udah diambil 15%, berarti saya tidak perlu bayar zakat, nggak bisa. Lain itu urusannya. Karena masalahnya kan kita hidup bukan di negara yang tidak menggunakan aturan Islam. Tapi kita tetap dituntut untuk membayar zakat. Walaupun kita sudah diambil 15% ya nggak bisa. Jadi kalau kita nggak bayar ya kita dosa. Walaupun kita diambilnya lebih dari yang harusnya bayar zakat. Pada saat telah menjelaskan kepada kami, Ali. Sami'a mendengar dia, Usaiman kepada Usaiman, Akhbaro telah mengabarkan dia, Akhbaro telah mengabarkan kepada kami, Usain dari Zaid ibnu Wahab, kola berbicara dia. Maror tu lewat aku di rubadah. Pak, maka Ida tahu-tahu anak aku dengan Abidar radhiyallahu anhu. Semoga meridai Allah darinya. Pak maka kultu berbicara aku lah kepada huknya. Ma apa angzala telah menurunkan ke engkau manzila tempat turun ke engkau. Maksudnya ini angzala itu telah kok kamu di sini gitu loh. Gitu. Pak kamu di sini ngapain? Ma angzalaka manzilak
Kok kamu diam di sini? Hada ini, kalau berbicara dia, kuntu aku, ternyata aku di Syam. Maka ikhtalaf tu berselisih aku, anak aku dan Muawiyah tu Muawiyah. Fi di dalam alladzina yang yakmizuna menimbun mereka ad-dahaba emas dan al-fidota fiddo perak. Dan la tidak yunfikuna menginfakkan mereka hak kepadanya fi di dalam sabili jalan Allah. Kalau berbicara Muawiyah tu Muawiyah, nazalat turun fi di dalam atau fi untuk ahli kitab, ahlul kitab. Maka qultu berbicara aku. Nazalat turun fi untuk atau fi di dalam nak kami. Pak maka fi padahi mereka. Pak maka karena ternyata baini antara aku dan baina antara hunya fi di dalam zakat keraguan. Zakat keraguan atau itu ya di dalam itu aja. Itu. Dan kataba menulis dia ilah kepada Utsman radhiyallahu anhu yasku mengadu dia nih tentang aku. Maka kataba menulis ilaya kepadaku Utsman untuk akdami datang aku al-Madinah ke Madinah. Maka kodim tu datang aku kepadanya. Maka kasuro banyak alaya kepadaku anasu manusia hatta sehingga ka'anna seolah-olah mereka lam tidak ya rom melihat mereka ni kepadaku. Qobla sebelum zalika itu. Maka zakar tu menyebutkan aku zaka itu li kepada Utsman. Maka kola berbicara li kepadaku. In kalau sikta menghendaki engkau tanah haita pergilah berpergi engkau. Maka kuntu ternyata aku koriban dekat. Maka zalika itu atau zaka itu alladhi yang anzala telah menempatkan ni kepadaku hada ini manzil tempat berdiam. Dan lau kalau amaro ya amaru ada takjilnya. Amaru menyuruh mereka alaya kepadaku habasan orang Habasi, orang berkulit hitam maksudnya. Lah tentu sami itu mendengar aku dan atok tu taat aku. Di sini cerita tentang Abu Zar. Jadi Zaid ibnu Wahab itu ketika dia pergi ke satu tempat di Zabada. Zabada itu dia di pinggiran Madinah. Dia ketemu dengan Abu Zar. Abu Zar itu tinggal di luar Madinah, di pinggir jalan tempat kali kafilah berlalu gitu. Tapi dia pinggiran, nggak ada orang yang tinggal di situ, nggak ada yang diam di situ. Sendirian aja dia dengan anak dan istrinya. Nah, Abu Zar ini ditanya, kenapa kamu kok diam di sini? Dia cerita bahwa dia itu berbeda pendapat dengan Muawiyah Ibn Abi Sofyan tentang penafsiran ayat orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah. Nah, Muawiyah itu menganggap bahwa ayat itu cerita tentang ahlul kitab yang mereka itu menyimpan emas dan perak. Nah, Abu Hurairah itu adalah seorang sahabat yang punya keyakinan bahwa seseorang itu tidak boleh menyimpan harta itu ya lebih dari kebutuhan dia selama 3 hari. Jadi dia beranggap itu orang yang dia menyimpan sesuatu
emas atau perak atau makanan atau apapun yang dia lebih dari 3 hari itu dia dianggap sebagai orang yang menimbun harta dan tidak percaya kepada Allah, gitu. Tidak percaya kepada Allah. Nah, yang jadi masalah bagi Muawiyah itu kalau dia hanya berpendapat seperti itu nggak masalah bagi Muawiyah. Masalahnya Abu Zar ini kerjanya itu datangin orang-orang, setiap orang yang dia punya duit dikit, punya bilangin kamu ini nggak benar, kamu ini kerjanya menimbun harta, sehingga banyak orang itu jadi nggak senang dengan Abu Zar. Banyak orang itu nggak senang dengan Abu Zar dan mereka itu mengadu kepada Muawiyah. Gimana Muawiyah? Kami ini nggak tenang kok, kami itu kayak diteror terus sama Abu Zar. Ngomongin kami ini orangnya apa itu tidak mau berinfak lah, padahal mereka sudah membayar zakat, sudah bayar semuanya, dan mereka punya harta, punya ya sesuatu yang wajar mereka anggap. Nah, Muawiyah itu menjelaskan kepada kepada Abu Zar bahwa ayat itu tuh bukan untuk orang Islam, tapi ayat itu untuk orang Kristen, untuk pendeta-pendeta Yahudi Nasrani yang mereka itu kerjanya itu mengambil harta, disuruh orang suruh berinfak, dititipkan pada mereka, tapi oleh mereka itu justru hartanya itu ditimbun. Tapi Abu Zar tidak, dia nggak berkeyakinan seperti itu. Akhirnya karena udah pusing mikirin Abu Zar, Muawiyah ngirim surat ke Utsman. Ke Utsman, ngadu ini, saya pusing ini dengan Abu Zar. Kalau saya masa gimana? Gimana kan dia juga sahabat Nabi, nggak mungkin saya mau ribut dengan sahabat Nabi. Dia kan sahabat dekat Nabi juga. Ya udah suruh aja dia ke Madinah. Maksudnya ada di Madinah kan banyak ulama gitu loh. Yang artinya dia bisa ketemu dengan sahabat-sahabat yang lain. Begitu dia di Madinah sama. Dia tidak berubah pendapat juga. Dia berkeyakinan seperti itu. Jadi kalau kemarin tuh dia ngomongin ke orang-orang di Madinah, sekarang dia orang-orang di Syam, orang-orang di Madinah yang diomongin kamu itu timbun harta. Jadi orang juga pada ribut, ini gimana ini Amirul Mukminin gitu. Makanya akhirnya si apa itu namanya Utsman daripada timbul fitnah, dia memerintahkan kepada Abu Zar itu untuk tinggal di pinggiran kota jauh dari orang, karena memang dia tidak bisa ketika Abu Zar itu kan salah seorang sahabat, ketika melihat sesuatu yang tidak benar menurut agama dia akan tegur itu. Sesuatu yang nggak benar menurut agama siapa aja dia akan tegur, berani dia seperti itu. Hanya masalahnya dia punya keyakinan yang tadi, yang dia beranggapan bahwa setiap orang yang dia nyimpan harta yang lebih dari 3 hari berarti dia termasuk orang yang menimbun harta, dan dia masuk kategori ayat yang aladina yang mizuna dahabal wa fiddah, orang-orang yang menimbun emas dan perak. Akhirnya dia berdiam di situ, dia ngikut. Makanya ketika terjadi fitnah kepada Utsman ya, fitnah kepada Utsman ini, Abu Zar ini ya termasuk salah seorang yang juga ikut demo lah gitulah, ikut demo terkait dengan Utsman, karena dia menganggap Utsman ini kok, Utsman kan sahabat yang kaya juga gitu kan ya, punya harta banyak, dia termasuk ikut yang itu juga termasuk. Nah kalau kita cerita tentang Abu Zar ini dia pernah memang menghadap kepada Nabi, dia pernah minta kepada Nabi, tolong saya jadikan apa gitu, jadi gubernur atau apa gitu. Tapi bukan karena dia itu ingin ini loh, sebenarnya bukan ingin jabatan, tapi para sahabat itu melihat, ketika melihat satu jabatan, dia melihat itu adalah kesempatan dia untuk berbuat baik dan memperbaiki kondisi yang ada. Nah, ketika dia meminta jabatan kepada Nabi, Nabi itu tidak ngasih. Karena apa? Kata Nabi itu, kamu bukan ahlinya urusan ini. Ya kalau masalah zuhud ya ketakwaan, memang Abu Zar ini takwa. Dan korupsi nggak akan mungkin korupsi. Pengetahuan agama iya, tapi ketika menjadi seorang pemimpin itu dia nggak ahli, seperti bedanya dengan sahabat-sahabat yang lain. Nah coba bayangin aja, benar juga ya kata Nabi kalau gitu. Kenapa? Coba bayangin aja kalau Abu Zar dia menjadi
Pemimpin. Gubernur kaya, orang yang punya harta lebih dari 3 hari disita gimana caranya? Nah, iya, gawat juga. Ya, jadi nggak ada kaitannya. Makanya oleh Nabi itu bukan Nabi itu tidak percaya kepada Abu Dzar ketika dia meminta jabatan, tapi dia mengatakan bahwa Abu Dzar ini tidak ahli untuk urusan yang akan dia emban yang diminta itu. Akhirnya dia berdiam di Madinah. Nah, Abu Dzar ini akhirnya memang meninggal tuh. Akhirnya meninggal dan dia karena dia itu tinggal dengan anak sama istri yang masih kecil. Ketika dia meninggal, dia nggak ada yang makamin gitu loh, nggak ada yang makamin. Akhirnya jenazahnya itu ditaruh di pinggir jalan. Ditaruh di pinggir jalan. Ketika ada khalifah lewat, orang lihat ini jenazah siapa? Oh, jenazah Abu Dzar. Dan itu sesuai dengan sabda Nabi bahwa Abu Dzar itu hidup sendiri, kemudian nanti di hari kiamat dia akan dibangkitkan sebagai satu umat tersendiri itu karunia Allah gitu. Karena dia nggak bisa dia gaul dengan manusia karena semua kalau manusia itu ada salah ditegur itu kan. Ya bagus sih sebenarnya. Tapi stempel dari Allah Iya. luar biasa. Iya. Iya. Udah dikasih tahu oleh Nabi bahwa kamu itu dan ngasih taunya itu ketika ini Nabi itu ketika Abu Dzar itu orang itu pergi berperang, di hadisnya itu kasih tahu itu. Orang pergi berperang, Abu Dzar itu kan nggak punya apa-apa, yang lain jalan pakai onta gitu kan ya, pakai kuda. Dia nggak punya apa-apa, dia jalan kaki. Jadi ketika lagi istirahat itu sahabat-sahabat di jalan pada ngomongin Abu Dzar kok nggak ikut perang. Habis itu dari jauh lihat satu orang. Kata Nabi itu Abu Dzar. Gitu. Abu Dzar, dia sendiri. Dia akan hidup sendiri, nanti dia mati juga sendiri, dan dia akan dibangkitkan di hari kiamat sendiri sebagai satu umat. Ada saat telah mendengar kepada kami, Abbas, ada saat telah mendengar kepada kami, Abdul A'la, ada saat telah mendengar kepada kami, Al-Jarir, Al-Jurair, Andari Abil Ala, Andari Ahnaf Ibnu Qais, sekolah berbicara dia. Jalas tu duduk aku, dan hadasa menceritakan kepadaku Ishaq Ibnu Mansur, akhbaro telah mengabarkan kepada kami Abdus Somad, sekolah berbicara dia. Hadasa telah menceritakan kepadaku Abi bapakku, hadasa telah menceritakan kepada kami Al-Jurair, hadasa telah menceritakan kepada kami Abul Ala Ibnu Sakhir, Anna sungguhnya Ahnaf Ibnu Qais, hadasa telah menceritakan dia kepada mereka. Qala berbicara dia, jalas tu duduk aku illa kepada malai pembesar atau golongan sekelompok pembesar min dari Quraisy. Pak maka jangan datang rojulun laki-laki khosinu buluk sya'ri rambutnya, wa dan siabi pakaiannya, wa dan hayati tinggal lakunya, pokoknya enggak enak lah gitu. Hatta sehingga koma berdiri dia ala kepadahi mereka, fa maka salama mengucapkan salam dia. Rumah terus kola berbicara dia, basir gembirakanlah al-kanizina orang-orang yang menimbun bi dengan rotfi batu yuhma dipanaskan ala kepadahinya fi di dalam narin neraka jahanam summa terus yudau diletakkan ala di atas